Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggela Vinci Putri dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, kita akan bahas tentang sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasikan, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan, melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal. Adapun pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia yang tidak diinginkan dapat timbul di mana hal tersebut berkisar dari mengganggu sampai benar-benar destruktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem biaya tradisional atau historis. Di sini istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akuntansi biaya per unit produk atau jasa. Selanjutnya ada sistem biaya tradisional, ada dua. Yang pertama ruang lingkup. Nah, di sini sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar itu sendiri adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara almiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Yang kedua ada kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Di sini sistem biaya standar yang didesain dengan baik juga memberikan jaminan bahwa informasi yang dibutuhkan akan pada kenyataannya mencapai individu yang bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada perhitungan biaya langsung atau variabel, ada 4. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Yang kedua, ada dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya terhadap keputusan manajemen. Yang ketiga, ada pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BO, biaya overhead pabrik atau biaya overhead variabel. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Next, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Ada 4 aspek keperilakuannya. Ada 5 aspek keperilakuannya. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua, ada partisipasi dalam penetapan biaya standar. Menurut Michel Foran dan Don Koster, ringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga ada standar yang ketat versus standar yang longgar. Di sini untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Yang keempat ada penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya.
maka varians yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang kelima ada alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Vermegen dan Susilio menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung. Next, di sini saya akan menjelaskan analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Ada dua analisis varians tadi. Yang pertama yaitu keputusan investigasi varians. Nah, keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua ada aspek keperilakuan. Di sini komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat memengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor berikut. Yang pertama, batas pengendalian. Yang kedua, hasil umpan balik. Yang ketiga, keketatan pemaksaan. Yang keempat, struktur penghargaan. Baiklah, sampai di situ dulu penjelasan tentang aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.